Bismillahirrahmanirrahim. Kepada adik-adik saya, anak-anak Indonesia, para remaja, jangan ditiru melotot-melotot ke ulama, jangan ditiru. Sesalah-salahnya ulama itu sebenar-benarnya kita. Jangan ditiru. Yang suka maki-maki orang jangan ditiru. Yang suka bilang orang bodoh, goblok toh, jangan ditiru ya nak. Jangan ditiru ya nak. Jangan ditiru. Ustadz juga banyak kesalahannya, banyak dosanya. Niru Ustadz juga yang baik-baik aja. Yang buruk jangan ditiru. Jangan, nggak ada orang yang nggak punya keburukan. Assalamualaikum. Aku tadi belum rampung mau ngelanjutin video yang tadi. Itu si Ahok itu seorang Kristen. Ya, saya tahu. Tapi dia lebih hebat loh daripada yang sok munafik, yang tukang mengafirkan orang seperti Yusuf Mansur, ya kan? Seperti Hakim dan itulah sejenis itulah. Seperti MUI, Majelis Uang Rakyat mungkin. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Nusron Wahid itu melototi ulama. Pret. Mungkin dia udah dibayar sama SBY. Mungkin supaya namanya Agus semakin melejit, namanya Ahok semakin ke bawah. Itulah politik. Seorang ustadz kok ikut politik. Kurang ajar ya. Kamu tahu nggak Pak Ustadz? Si SBY itu 10 tahun jadi presiden, itu cuma bangun apa? Enggak. Paling cuma bangun Cipali 60%, dilanjutkan Jokowi, Waduk 6. Terus jalan cuma 972 km, yang lainnya mangkrak. Terus mewariskan mewariskan krisis BBM. Sampai anak sekolah nggak bisa sekolah. Mewariskan jeligennya itu antrian di SPBU. Tahu nggak? Ingat kan? Harganya naik, krisis BBM sampai lengser, korban Gunung Sinambung nggak diberesin sampai lengser, masih di pengungsian, korban lumpur lapindo nggak dilunasin sampai lengser, jembatan di Banten itu sampai lengser, satu pun nggak dibangun di era SBY. Terus dia mantu sampai Agus 8M, sekolah di Amerika juga pakai uang negara. Terus Ibas menikah juga 12M, kalau nggak pakai uang negara mustahil. Kok Ustadz kok begitu? Ustadz itu nggak boleh ikut politik. Nggak takut dosa ya, Yusuf Mansur? Kamu nggak takut dosa ya? Kamu itu Ustadz terkenal loh, kenapa harus ikut politik? Nggak usah ikut politik deh. Orang kok ikut politik? Tahu nggak, itu saya ingat betul loh. Cucunya SBY lahir itu anaknya Gus, itu dijaga 100 pampres itu 2 jam loh, hanya seorang bayi kok dijaga 100 pampres itu. Terus si Agus, si Ibas nonton sepak bola dijaga 200 polisi. Apa nggak gila? Itu uang negara woh. Pantesan 10 tahun sampai lengser krisis BBM loh. Memalukan, tahu nggak? Hanya Indonesia saja yang antrian BBM sampai nginep di SPBU dengan jeligan renteng-renteng seperti ular naga gitu. Terus mewariskan utang negara begitu banyak. Kamu masih dibela ya, Yusuf Mansur? Astagfirullah. Assalamualaikum. Aku tadi belum rampung mau ngelanjutin video yang tadi. Itu si Ahok itu seorang Kristen. Ya, saya tahu. Tapi dia lebih hebat loh daripada yang sok munafik, yang tukang mengafirkan orang seperti Yusuf Mansur, ya kan? Seperti Hakim dan itulah sejenis itulah. Seperti MUI, Majelis Uang Rakyat mungkin. Majelis Uang Indonesia mungkin. Ahok itu seorang Kristen. Tapi dia bisa bangun masjid Fatahillah di balik kota. Yang selama 71 tahun nggak pernah dibangun masjid. Tahu nggak? Katanya Jakarta banyak yang muslim, tapi kenapa masjid balai kota aja nggak punya? Itu dibangun sama Ahok. Ahok keruk kali sampai kinclong begitu, sampai bersih. Ahok ngasih KJP, KJS,
buat warga yang miskin. Ahok ngasih rusun untuk sewa dengan kinclong itu semuanya sudah ada, taman, isi rusun itu sudah ada semuanya. Cuma bayar 300.000 sebulan itu kan murah. 300.000 mah beli rokok aja masih kurang, ya kan? Terus dikasih KJP, naik bis gratis bagi yang miskin, bayar rumah sakit gratis bagi yang miskin, anak dikuliahkan, kurang apanya? Coba. Terus bangun MTR, kalau bahasa sini mah MTR, kalau bahasa Indonesia mah MRT, bangun LRT, bangun taman, bersih-bersih kali sampai kinclong begitu. Dulu nggak ada loh gubernur begitu, ya kan? Ingat kan? SBY jadi presiden aja nggak pernah bangun apa-apa, cuma Suramadu, Cipali 60%, sama itu apa jalan 972 km, waduk 6, yang lainnya mangkrak, entah duitnya dicaplok kemana saya nggak tahu. Mewariskan krisis BBM seluruh Indonesia sampai lengser, ingat kan? Saya mah inget, masa sih saya nggak inget? TKW aja dipelorotin. Alasannya kartu KTLN, ada yang masuk kantong. Kartu KTLN mah itu mah sampah, tahu nggak? Terus TKI kalau cuti pulang dimintain 200.000 katanya bayar airport tax, pret. Airport tax yang udah bayar di sini, ya kan? Terus itu Ahok itu ya, saya tahu dia Kristen, tapi dia lebih baik daripada yang sering ngafir-ngafirkan, bayangkan. Kali itu tahun 2001 saya masih di Jakarta. Itu kumuh, bau, hitam, nggak karu-karuan. Seperti apa gitu. Sekarang udah bersih, dibersihin pasukan orange. Itu Ahok itu bayarin pasukan orange berapa ribu itu. Pasukan orange 15.000. Belum biru, kuning, hijau, ungu. Itu loh gajinya 3,1 juta per bulan. Bersih masuk rekening masing-masing. Nggak kayak dulu tukang sapu dibayar 300 harus merengek-rengek. Ya kan? Ahok seorang Kristen bisa menghajikan orang banyak. Ahok seorang Kristen bisa mengumrohkan guru ngaji, penghafal Quran, pembersih masjid, imam, penjaga makam, ya penyapu jalan yang baik hati juga dihajikan. Emang ada SBY begitu? Emang ada Yusuf Mansur begitu? Nggak ada. Cuma mulutnya aja koar-koar. Ustadz kok ikut politik, dasar koclok, Pak. Ustadz itu nggak boleh ikut politik, tahu nggak? Dosa, tahu nggak? Aku tahu Ustadz Yusuf Mansur itu membela Agus. Mungkin ada uang lah. Agus prestasinya apa sih? Nikah aja pakai uang negara. Hidup di Amerika berapa tahun sama istri, anak, sekolah militari, TNI, itu pakai uang negara. Udah jadi militari, mau pengen jadi gubernur. Mungkin biasa hidup sih, biasa hidup enak, biasa pindah ke luar negeri, nggak usah pakai uang negara. Sekarang tiba-tiba jadi TNI, gajinya sedikit. Mungkin kepengen yang seperti dulu lagi lah, seperti mertuanya koruptor, bapaknya koruptor, umnya koruptor, ya kan? Jadi kepengen seperti dulu lagi. Kali-kali Jakarta kan udah bersih. Andai kata Ahok masuk penjara, mereka kan mengharapkan Ahok masuk penjara kan, supaya ini mereka bisa menang jadi gubernur, bisa nyolong duit lagi, ungkang-ungkang. Kan Jakarta udah bersih, udah indah. Lah kalau Ahok masuk penjara karena surah Al-Maidah ayat 51, mereka happy. Mereka pakai MUI, mereka pakai ustaz-ustaz seperti Yusuf Mansur supaya Ahok di penjara, ya kan? Supaya Ahok di penjara itu, jadi mereka bisa menang, mereka bisa ungkang-ungkang, bisa nyolong duit. APD Jakarta seperti bapaknya dulu itu loh. Jakarta udah bersih, apapun sudah oke. Taman sudah dibangun, jalan sudah dibangun. Waduk sudah bersih, kali-kali udah bersih. Ya, nggak ungkang lah, menikmati hasilnya kerja kerasnya Ahok sama Jarot kan. Oh, aku tahu. SBY jadi presiden 10 tahun. Cuma bikin Indonesia melarat, tahu nggak? Saya itu ingat, saya nangis, tahu nggak? Antrian jeligen itu. Krisis BBM itu. Saya ingat antrian jeligen sampai tidur di SPBU. Sampai teman saya anaknya nggak bisa sekolah. Karena antri BM. Saya mah tahu, aku situ kepengen jadi gubernur biar bisa nyolong duit lagi seperti bapak dulu itu loh.
Aku mah tahu lah. Kan sekarang Jakarta udah bersih, dibersihin Ahok sama Jarot. Kali udah kinclong, rumah rusunawa sudah full semua kebutuhan orang miskin Jakarta. KJP, ya enggak? Udah dikasih sama Ahok. Coba kalau gubernur, semuanya hilang itu. Pasukan hilang, nganggur lagi, ditopeng monyet, jadi pengamen, jadi pemungut sampah. Jadi apa itu seperti dulu itu loh, jambret. Sekarang itu pasukan orange jadi very good bisa nyapu Jakarta sampai bersih. Kurang apanya? Mau milih Agus? No way. Agus bisanya apa sih? Cuma tampang ganteng aja. Dia mah sekolah pakai uang negara, nikah sampai pakai uang negara. Aku mah tahu. Masa sih SBY jadi presiden itu loh 2004. Itu loh harta dia cuma 9M. Lah kok ujuk-ujuk bisa mantu. Aku 8M. Ibas 12M. Lagi-lagi aku kuliah di luar negeri. Kalau nggak pakai uang negara, pakai uang apa? Emang dia pencetak duit. Nggak mungkin kan? Maka dari itu, jangan pilih yang belum kerja. Jangan coba-coba milih yang nggak tahu apa-apa, tahu nggak? Paling ya menyolong duit lagi loh, seperti dulu. Pembantu aja dipelorotin. Saya aja dipelorotin, tahu nggak? Saya tuh bayar agent 7 bulan. Pulang cuti suruh bayar bikin KTLKN itu 300 loh. Gila kan? Maka dari itu saya Agus itu ya seperti anak mami. Mulala mendadak ujuk-ujuk makan gorengan walaupun dengan jijik, cari pencitraan gitu. Cuma tampang ganteng aja kok GR, mertuanya ya koruptor, bapaknya ya koruptor, omnya ya kotor, pret. Udah begitu aja, aku marah kok. Aku pesan untuk Yusuf Mansur. Bapak Ustadz itu jangan ikut politik, tahu nggak? Bapak Ustadz itu jangan ikut politik, tahu nggak? Sudah tahu SBY jahat, betul aja dibelain, sengaja. Jangan ikut ya, jangan ngikutin itu Nusran Wahid yang apa itu? Yang katanya Yusran Wahid menghina ulama, itu mah supaya aku namanya melejit supaya Ahok turun, pret. Itu mau udah basi, orang Jakarta mau udah pinter. Sekarang Jakarta jadi indah. Siapa? Emang Agus, emang SBY, pret. SBY lombian kerjanya cuma chatting toh, cuma apa itu? Facebookan, Twitteran. Saya ingat SBY dulu berangkat kerja Senin sampai Jumat. Jumat sore udah liburan dia sampai Senin. Senin berangkat kerja jam 8 langsung online. Facebookan, Twitteran. Udah begitu pamer. Di saat dia bujang, pamerin gantengnya, pret. Saya mah inget itu. Terus itu SBY saya inget bener. Itu wakil menteri itu loh, wakil menteri. 34 menteri itu masih ada wakilnya, 34 wakil. Itu seperti bancakan duit negara, supaya kroni-kroninya happy lah gitu. Masa 10 tahun, jembatan satu pun gak dibangun di Banten, sampai masuk berita internasional loh. Jembatan Banten itu sampai masuk berita internasional, memalukan sekali. Gila. Unjuk rasa memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berlangsung damai. Aksi dimulai dari Masjid Istiqlal menuju Balai Kota Jakarta. Unjuk rasa yang diikuti ribuan orang dari berbagai ormas Islam berlangsung di beberapa tempat. Massa berkumpul di Balai Kota Jakarta setelah berorasi di depan kantor Bareskrim yang ada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa dengan tertib membubarkan diri. Sebagian besar pengunjuk rasa berjalan menuju Masjid Istiqlal untuk mengambil kendaraan mereka. Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa dikerahkan sekitar 3.000 aparat keamanan. Alhamdulillah sampai saat ini situasi masih kondusif. Kita lihat tadi Pak Pangdam, Bapak Kapolda juga barusan lintas ya. Memantau, memonitor pelaksanaan gimana. Memang kita lihat untuk siang hari ini tadi sekitar pukul 13.30 kan masa sudah mulai bergerak dari Istiqlal menuju Bareskrim menuju kantor
di kantor KKP. Dan sekarang ada 2 titik yang pengamanan, kita juga konsentrasi massa juga ada 2. Kita masih melakukan pengamanan juga. Satu di KKP, dan satu lagi di Sebelum berunjuk rasa ke kantor Bareskrim dan Balai Kota Jakarta, pada pagi hingga siang hari, massa berkumpul di Masjid Istiqlal. Setelah menunaikan sholat Jumat, mereka berkonvoi ke lokasi unjuk rasa. Dalam orasinya, pengunjuk rasa memprotes pernyataan Ahok terkait surat Al-Maidah dalam Al-Quran. Mereka juga menilai Ahok telah menistakan agama. Namun Ahok sendiri telah meminta maaf terkait pernyataannya tersebut. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya, ada nggak musuhin Islam, ada pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara. Pengunjuk rasa yang sudah membubarkan diri membuat jalan sekitar Balai Kota kembali lancar. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka yang sempat dilanda kemacetan juga sudah mulai lancar. Namun lokasi unjuk rasa tampak kotor dengan sampah yang berserakan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.